Karena seolah-olah kita dengan memberi kepada kita, berkat mereka itu akan mengalir. Bukan kita yang memberi sekali lagi. Tetap yang di belakang kita yang harus dilihat. Makanya saya sampai sekarang, ya nanti kalau udah saatnya saya akan buka kamera. Tapi kalau sekarang, saya belum. Saya tidak akan pernah mau menonjolkan diri. Karena pesan dari pembimbing rohani saya sendiri itu, kamu turun sebagai pewarta yang harus dilihat publik itu bukan kamunya. Tetap yang harus dilihat magisteriumnya, data-data yang kamu punya. Karena itu yang penting, itu yang nggak akan hilang dimakan waktu. Kalau kamunya hilang dimakan waktu. Kamu paling maksimal Katsu 80 tahun, 90 tahun. Untuk ukuran orang zaman sekarang. Tapi kalau ajaranmu benar, itu yang penting. Itu yang mereka akan ingat. Lupa sama kamunya ya nggak apa-apa. Begitu. Silakan Bang Gea. Oke, baik. Terima kasih Brother Katsu dan Pak Suto dan teman-teman tadi sudah mengisi sementara. Oke, ini saya sangat bersyukur ya bisa bisa kita lanjut. Jadi tidak terlalu tergesa-gesa untuk saya tutup gitu. Ya, kalau kita lihat tadi ya video ya, saya kembali ke video tadi ya. Itu benar-benar jelas ya, benar-benar jelas. Selain penjelasan saya di awal ya, bahwa tadi persyaratannya kan harus ada bait suci. Ya kalau tidak ada ya eh, bagaimana bisa diwujudkan sepersepuluh itu gitu ya. Harus datang ke sana gitu dan tidak ada tempatnya gitu, tidak ada bait sucinya. Padahal kan kita kenal di dalam bait suci itu kan ada bermacam-macam ya persembahan-persembahan yang diberikan dan lain sebagainya. Itu ya kita tidak bahas satu-satu ya. Ya ada kurban-kurban apa lagi yang dibuat, persembahan-persembahan macam-macam pokoknya diatur dalam kitab imamat. Silakan dibaca Bapak Ibu. Nah, itu kan juga dalam kitab imamat dikatakan bahwa itu adalah haknya kaum Lewi ya. Termasuk menjadi bagian dari tadi yang sudah diceritakan ya, yaitu bahwa mereka eh, sepersepuluh itu menjadi eh, ya kepunyaan mereka, pusaka mereka gitu ya. Tapi kalau ini ditarik ke di Indonesia atau di manapun ya, selain di sana, itu kan aneh. Dan tadi sudah kita dengarkan tadi pernyataan dari yang Rabi itu ya, mengatakan bahwa itu nggak nyambung gitu loh, ngaur pemahaman semacam itu. Dan yang jelas tadi di situ dia mengatakan bahwa ya itu kan ada apa namanya pembagian-pembagiannya, bahkan dia katakan tadi bukan bukan sepersepuluh yang didapat oleh Kohen tadi ya, Kohen ataupun Lewi, tapi mereka ya nol nol koma berapa gitu. Nah ini kan sudah sangat berbeda, konteks-konteksnya sudah lari jauh, apalagi dengan video tadi Bapak Ibu yang mengatakan ada 20% malahan tadi. Ada satu video yang kedua tadi itu. Lalu ada kata-kata tadi yang mengatakan, oh kalau tidak memberi nanti masuk neraka. Nah itu tadi yang apa namanya di bagian bagian kedua video. Nah itu kan eh, ini ya, maksudnya itu orang akhirnya kan terpaksa dan bisa dikatakan bukan lagi memberi dengan ikhlas tapi dia takut gitu loh. Oh nanti saya masuk neraka nanti gitu kan. Jadi saya kira ya apa yang kita bahas di sini bukan sedang memojokkan sesuatu ya atau seseorang atau kelompok, tapi kita mencoba memberikan suatu pemahaman ya. Kalau saya tadi ini dari pribadi saya ya, saya katakan tadi kan begini. Kalau memang mau menerapkan eh, apa yang diajarkan di Yahudi itu sepersepuluh itu, maka untuk mewujudkan kata-kata Tuhan Yesus tadi dalam Matius 23 sampai ayat ayat 23 itu, bahwa yang terpenting adalah kasih dan keadilan dan kesetiaan. Itu kan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ya kalau terpaksanya adalah ya udah kita sensus semua nih jemaat ini sensus. Ini kerjanya apa? A kerjanya apa, B kerjanya apa, C kerjanya apa.
Ini dari saya loh, pemikiran saya ini. Lalu kalau kita sudah tahu, oh ini yang tidak mampu nggak usah deh, gitu ya. Oh ini dia mampu nih, bahkan mungkin bisa 50% misalnya. Ya udah, ya yang kita wajibkan dialah gitu. Kalau ya, kalau terpaksa soal itu, meskipun tuh ngawur gitu, tapi supaya adil ya itu, supaya yang terpenting itu tercapai ya melakukan seperti itu supaya tidak sampai orang yang tidak bisa bayar malah terpaksa bayar, akhirnya dia mengalami suatu, bisa dikatakan dia eh, ya bisa jadi keluarganya terganggu ekonominya dan lain-lain, kan itu bahaya gitu kan. Ah, mana yang lebih utama gitu kan, kalau kita berpikir sederhana gitu kan, pasti keluarganya dong. Nah, harus itu dulu ya, kebutuhan pokoknya harus gitu. Nah kalau lebih gede yang dikeluarkan daripada pemasukan, wah itu ketimpangan nih itu ya. Nah jadi secara sederhana kita sudah tahu bahwa tadi itu kan sudah ada ayatnya bahkan ya Bapak Ibu. Ini untuk penegasan kembali bahwa itu sudah ditetapkan ya kepada kaum Lewi ya. Ini saya tunjukkan ini ya, sudah ditetapkan untuk kaum Lewi ya. Jadi kita harus tahu gitu, jangan sampai kita apa namanya, berlaku seolah-olah dari keturunan Lewi. Kan di situ sudah dikatakan mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel, bukan di antara orang Indonesia, sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, itu kan Bilangan 18 ayat 21 sampai 24. Nah, berarti kan ini siapa yang menetapkan? Tuhan yang menetapkan kepada kaum Lewi. Ah, itu kan sudah jelas, ya. Maka dari itu saya kira karena ini sudah jelas, maka tidak ada salahnya kalau kita closing statement. Maka saya berikan dulu kepada Paman Paman Suto. Silakan Paman Suto. Ya, closing statement saya untuk saudara-saudara kami yang non-Kristen Katolik, ujilah apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka gereja Anda. Dan menguji itu tidak dilarang. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan ajaran-ajaran yang mengenai persepuluhan itu haknya kaum Lewi, itu pun tidak semua pendapatan yang didapat oleh umat Israel di luar dari hasil ladang yang ada di Israel atau hasil pertanian yang ada di Israel. Hasil pertaniannya pun tidak semua harus dikenakan persepuluhan. Hanya ada 7 jenis tadi disampaikan oleh para rabi tadi. Jadi kita harus cerdas menjadi pengikut Yesus, harus berani menguji, harus kita uji. Jangan hanya kita menjadi umat yang penting kita imani, itu akan kurang pas. Kami harapkan karena dari Konsili Vatikan kedua, pintu jendela dan angin segar gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik sudah terbuka, kembalilah ke rumah Tuhan yang secara apostolik yang didirikan oleh Tuhan Yesus, terjaga akan ajarannya melalui magisterium. Kami harapkan, ayo kita kembali ke rumah Tuhan, jalan yang benar. Terima kasih, kakak dalam. Oke, baik. Saya akan putar kembali video tadi sekitar 5 menit sebagai penutup. Nanti saya tidak ada ucapan penutup lagi, tapi dengan saya tutup videonya berarti kita
selesaikan live pada malam hari ini. Mari kita dengarkan ulang apa yang tadi yang disampaikan ya. Itu saya bilang mungkin ada krisis masalah di agama sebelumnya, tiba-tiba mau aja jadi Yahudi gitu loh. Oke. Alasannya they stop believing Jesus, suddenly want to become Jewish. Saya nggak bisa terima orang seperti ini karena Yudaism bukan tempat untuk menampung orang-orang yang punya hal begini loh. Oke, saya potong di situ ya. Ya. Nah, tadi kan kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, satu yang akan timbul kecurigaan, ketakutan. Iya. Yang kedua nih sekarang, kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, yang akan timbul adalah salah kaprah. Iya. Betul. Atau krisis identitas. Nah, Ya. sekarang Iya. kita ngomong Iya. ini lumayan tegang nih bagian yang sini. Ketika terjadi salah kaprah, maka kemudian banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi rindu untuk melaksanakan sebagian ibadah Yahudi. Kita ambil contoh salah satu lah ya. Persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabi. suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan Karena? yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Oh, Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah Tanah mereka suci, sendiri, tanah suci, tanah Di luar Israel. itu tidak bisa. Jadi kita Oh. bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya, Nggak bisa. harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem.